Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan tugas manajemen farmasi dengan dosen pengampu Bapak Betty Andriani dengan judul tugas pelayanan di apotik dan juga perkembangan di apotik. Baiklah, kami akan memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Sandiaza Ansapri Masalah. Perkenalkan, nama saya Umi Atika. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Amanda. Perkenalkan, saya Jessica Aprida. Perkenalkan, saya Daniel Landari. Perkenalkan, saya Fiona Ananda. Dan saya Anjali Zahra Putri. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki aturan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Baiklah, selanjutnya adalah kegiatan di apotik. Kegiatan di apotik meliputi yang pertama adalah membuat obat, mengelola, meracik obat, melakukan pencampuran, melakukan penyimpanan obat, mengubah bentuk obat, dan sampai penyaluran dan penyerahan obat atau bahan obat kepada pasien. Kemudian yang kedua adalah pengadaan obat, penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan pembekalan farmasi yang lainnya kepada pasien. Selanjutnya, yang ketiga, melayani informasi mengenai pembekalan farmasi. Antara lain, yang pertama, melayani informasi tentang obat dan pembekalan farmasi lain-lain yang diberikan kepada tenaga kesehatan lain maupun masyarakat. Yang kedua, mengamati dan melaporkan tentang pengamatan keamanan, bahaya, mutu, serta khasiat obat, serta pembekalan farmasi lainnya. Yang terakhir, melakukan pelayanan informasi wajib yang didasarkan pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kegiatan dalam lingkungan apotik. Yang pertama yaitu ada pengelola apotik. Apotik merupakan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian dan tempat penyaluran pembekalan kefarmasian seperti obat, bahan-bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetik yang diberikan kepada masyarakat. Apotik dikelola oleh apoteker pengelola apotik yang telah diberi izin untuk mengelola apotik yang dibantu oleh asisten apoteker. Selanjutnya adalah pelayanan apotek. Apotek diwajibkan untuk melayani resep dokter, dokter gizi, dan juga dokter hewan yang seluruh pelayanan dipercayakan kepada apoteker untuk mengelola apotek. Kemudian dalam melakukan pelayanan resep harus sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab atas kepentingan masyarakat. Seorang apoteker tidak diperbolehkan mengambil obat generik dalam resep dengan obat paten. Kemudian, apoteker wajib memberikan informasi obat sesuai dengan penggunaan obat yang diberikan kepada pasien yang meliputi cara penggunaan, efek samping, dan cara penyimpanan obat atas permintaan masyarakat. Bila apoteker berpendapat bahwa adanya kekeliruan dalam resep yang diresepkan atau penulisan nama obat yang tidak tepat, harus menghubungi kembali dokter yang meresepkan. Jika dokter yang meresepkan tetap dengan pendiriannya, maka dokter diwajibkan menyatakan secara tertulis atau tanda tangan di atas resep. 1. Kopi resep harus ditandatangani oleh apoteker. Yang kedua, resep harus dirahasiakan dan disimpan dengan baik selama 3 tahun. Resep tersebut hanya boleh diperlihatkan kepada dokter yang menulis resep tersebut. Seseorang yang merawat pasien tersebut, petugas kesehatan, atau petugas lainnya yang berwenang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, apotek yang dikelola oleh apoteker, pengelola apotik, apoteker, pendamping, ataupun apoteker pengganti diperbolehkan menjual obat keras yang termasuk dalam obat wajib apotik tanpa resep. Yang keempat, apabila apoteker yang mengelola apotik berhalangan, maka dapat diganti dengan apoteker pendamping. Tetapi jika apoteker pendamping juga berhalangan, maka dapat diganti oleh apoteker pengganti. Adapun strategi pengembangan di apotik yaitu yang pertama ada diversifikasi produk dan layanan, yaitu menyediakan produk-produk kesehatan, suplemen, dan berbagai layanan kesehatan. Kemudian yang kedua ada pelayanan konsultasi dan edukasi.
yaitu membangun hubungan dekat dengan pelanggan melalui pelayanan, konsultasi, dan edukasi adalah strategi yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi, di mana sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efisiensi manajemen stok dan administrasi. Sementara itu, layanan pesan obat online atau aplikasi kesehatan dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Kemudian yang keempat adalah pembangunan hubungan dengan dokter dan pusat kesehatan, di mana kerjasama erat dengan dokter dan pusat kesehatan lokal adalah langkah yang strategis, di mana membangun hubungan dengan para profesional kesehatan dapat membantu menciptakan jaringan yang lebih luas. Kemudian yang kelima adalah program kesehatan masyarakat, di mana melakukan kampanye vaksinasi, pemeriksaan kesehatan gratis, atau melakukan seminar kesehatan dapat membantu apotek membangun hubungan yang positif dengan masyarakat. Yang keenam, ada pelayanan pengantaran dan pengambilan dalam era penyimpanan digital, di mana layanan pengantaran obat atau pengambilan obat di lokasi yang diinginkan dapat menjadi pilihan yang menarik bagi pelayanan. Ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Yang ketujuh, ada strategi harga dan promosi program loyalitas. Pelanggan diberi diskon untuk produk tertentu atau promosi musiman dapat meningkatkan daya tarik apotek dan mendorong peningkatan penjualan apotek. Yang kedelapan, pelatihan karyawan dan pelayanan pelanggan. Pelatihan dapat mencakup pengetahuan obat-obatan, etiket profesi apoteker, dan keterampilan komunikasi yang baik. Yang kesembilan, pembukaan cabang dan kemitraan. Membuka cabang baru yang strategis atau menjalin komunitas dengan bisnis lokal sehingga membantu apotek memperluas jangkauan dan penetrasi pasar. Yang ke-10, sistem pengelolaan stok yang efisien. Mengadopsi sistem pengelolaan stok efisien adalah langkah penting untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat merugikan bisnis. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Lebih dan kurangnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.